Cek 1. Shalom semuanya, puji Halo, Tuhan. salam Bu Gembala. Ya, salam-salam. Sudah siap semuanya? Siap Bu. Amin, puji Tuhan ya. Ibadah Menara Doa Sehati 1 Agustus 2024. GPI Hati Kudus, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Ibadah ini dikuduskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom semuanya. Kita akan memuji nama Tuhan Yesus, kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di gereja, bahkan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk
berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Kita akan menari buat Tuhan Yesus. Kita akan menari seperti Daud menari. Karena roh Allah di dalam kita. Silakan berdiri. Kita akan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Oh, betapa indahnya, indahnya, Dan betapa eloknya. eloknya Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya, Indahnya, dan betapa eloknya. eloknya Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala haru, dan kejang-kejangnya turun, seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah dipintahkan Yesus, agar berkat tercurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya. eloknya Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di depan haru, dan
yang kejam bukan cobanya turun seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesini nanti pintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya batu rapat di kepala harum yang kejam dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah datang kau Yesus agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Silakan duduk kembali. Kirala barala 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 bas. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau besar, sebab Engkau maha agung. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus,
tiada seperti Kami bersyukur, kami menyembah. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, Kau Yesus, segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku
Tante Santi untuk doa pembacaan Alkitab. Bapa di surga, suku kami bersyukur berterima kasih untuk hari yang diberikan kepada kami. Kami dalam pertolongan pemberian Tuhan juga boleh sore hari ini kami boleh ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Mohon Tuhan Yesus melayani kami, juga boleh saat ini membaca firman-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih, karena firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu yang mulia dan kudus, Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau hendak membaca firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jika ada orang menegur, kamu katakanlah, Tuhan memerlukannya, Dia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya benar bahwa firman yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasnya dengan pakaian mereka, dan Tuhan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Tuhan Yesus dan yang mengikuti Tuhan Yesus dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Tuhan Yesus membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepada Tuhan Yesus dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Tetapi ketika imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan Yesus itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Tuhan Yesus kepada mereka, Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan Tuhan Yesus kembali ke kota, Tuhan Yesus merasa lapar. Dekat jalan Tuhan Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi Tuhan Yesus tidak mendapat apa-apa dari pohon itu, selain daun-daun saja. Kata Tuhan Yesus kepada pohon ara itu, Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-murid Tuhan Yesus lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Tuhan Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi.
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Pertanyaan mengenai kuasa Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika Tuhan Yesus mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepada Tuhan Yesus dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Tuhan Yesus, kami tidak tahu. Dan Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang itu? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian dia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu pergi ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepada Tuhan Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bersama-sama
Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam kepala dan ahli orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Dan mereka berusaha untuk menangkap Tuhan Yesus. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Tuhan Yesus Nabi. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang dahsyat dan ajaib. Saatnya kami mau doa syafaat. Mohon Tuhan Yesus yang melindungi kami, menutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Bapa di surga, Maha Mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus nantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan, jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Amin. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan mafia tanah, kami hancurkan tipu daya iblis. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias. Memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus. Serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Banyak kelihatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu dan masyarakat Indonesia dapat satu kembali. Kami berdoa untuk pilkada kiranya Indonesia mendapat bakal calon pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kami tolak koruptor dalam pilkada. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskan Indonesia dari kutuk. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia tetap bertumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.
Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme serta kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBHT Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu, jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Terima kasih Bapak, kami percaya akan terjadi lawatan Tuhan Yesus untuk bangsa kami, untuk kota kami, bahkan gereja dan juga keluarga kami. Karena Tuhan Yesus hadir dan mendengarkan seluruh doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus. Mohon sekali lagi lindungilah kami daripada yang jahat, Tuhan yang menaungi kami dengan tembok berapi dengan tudung Tuhan. Kami juga berdoa biar kami dibentuk menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, hidup dalam buah roh. Hingga ya Bapak ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu semua ada di dalam diri kami. Pribadi-pribadi dan karakter Tuhan ada pada kami, dan kami rindu memuliakan Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat kesehatan, kesembuhan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua. Jika pada saat ini ada yang sakit, kami mau sehati sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua sembuh, kami semua sehat di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang menjadi Bapa kami, menjadi pencipta kami, dan juga membentuk tubuh roh jiwa kami sehat, kuat di dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa tidak pernah kekurangan. Jemaatmu, bahkan gerejamu akan mengalami kemurahan dan kelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus akan membukakan tingkap langit dan juga pintu-pintu berkat bagi kami semua. Dan kami boleh mengalami kebahagiaan karena Tuhan Yesus menjadi Tuhan kami, Gembala kami yang selalu menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Kami selalu mendapat makanan dan juga ke air yang segar sehingga kami selalu disegarkan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih juga berkati persembahan dan perpuluhan kami. Apa yang kami bawa ya Bapa, biar kiranya Bapa berkenan dan kami rindu ya Bapa. Bapa juga yang memberkatinya, setiap yang kami bawa di hadapan Tuhan Yesus boleh menjadi dupa yang harum. Kami juga berdoa untuk sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Lindungilah gerejamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui apa yang dibutuhkan gerejamu ya Tuhan Yesus. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, biar sertifikat tanah gereja maupun izin gereja dapat diterima oleh GBHT Kudus sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan Yesus yang akan membela gerejamu ini dan melindungi gerejamu senantiasa. Kami berdoa juga untuk pelayanan firman, Tuhan yang memberkati hamba-hambamu yang melayani setiap firman ya Bapa yang ditabur, Bapa yang menguduskan hamba-hambamu dan juga mengurapinya, dan juga kami rindu apa yang ditabur itu boleh bertumbuh di dalam hati kami, berakar, bahkan berbuah, dan Tuhan Yesus makin dipermuliakan. Kami juga berdoa agar kami menjadi orang-orang yang militan ya Tuhan Yesus, yang mempunyai hati yang teguh, iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus, pantang menyerah, dan kami rindu ya Bapa, kami setia di hadapan Tuhan
Tuhan Yesus, dan kami rindu kalau Tuhan Yesus berkenan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan surga, kami berdoa buat Bapak Hutagalung, Laidon Hutagalung yang sore ini akan ke Batam untuk menjenguk adiknya yang saat ini sedang kritis. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ada di sana ya Roh Kudus, Engkau dapat menjamah dan menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Sakit penyakitnya disembuhkan, biar Tuhan mengurapi Pak Laidon Hutagalung untuk menjadi saluran berkat di sana, sertai dalam perjalanannya. Terima kasih ya Aba ya Bapa, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil dan selalu ada pengharapan dalam Tuhan Yesus, dan orang yang berharap pada Tuhan Yesus tidak pernah dikecewakan. Akhirnya Tuhan, kami rindu menerima berkat daripadamu. Bapa di sorga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa terima kasih.
Kiranya ibadah menara doa ini berkenan di hadapan Bapa, memuliakan Tuhan Yesus dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom yang ada di Zoom. Sehat-sehat semua. Salam Ibu Alfrida. Salam Ibu Santi. Salam Ibu Haryawati. Salam Ibu Yohana, Shalom Velko, Shalom Yati, Shalom Popo, Shalom Oktris. Halo Pak Gembala. Semuanya Tuhan memberkati. Halo Pak Gembala. Berkati kita semua, kita katakan 5 hal. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa, terus mulia, terasa keselamatan. Amin. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati semuanya.